Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi bersama saya, Novita Sunadia, dalam praktikum embriologi tumbuhan, Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini kita akan memasuki acara ke-7, ya, acara terakhir kita mengenai anatomi biji Angiospermae. Nah, pada praktikum ini kita akan membahas 3 buah preparat awetan ya. Sediaannya yaitu pertama penampang membujur buah zeamais, kemudian penampang melintang biji Visia sp dan penampang melintang buah Ricinus communis. Ini adalah preparat pertama yang kita amati yaitu penampang buah zeamais. Buah jagung atau biji jagung. Betul ya dua-duanya ya, bisa disebut buah, bisa disebut biji karena bagian terluar ini, kulit biji dan kulit buah tidak bisa dibedakan, yang disebut karyopsis. Jadi di bagian terluar ini adalah karyopsis. Perikarpium itu adalah kulit buah ya, kulit buah, sedangkan kulit biji disebut spermoderm ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini bagian terluarnya. Kemudian di dalamnya itu ada ini embrionya ya. Ada bagian koleotil di ujung pucuk ya, kemudian ada plumula. Ini. Dan di bagian bawahnya lagi ada nih koleoriza dan radicula. Radicula ya. Oke, nah zeamais atau jagung ini merupakan tumbuhan monokotil ya, sehingga hanya memiliki satu kotiledon atau skutelumnya berkeping satu. Nah, ini adalah endospermnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini jika kita gambar secara skematis seperti ini ya, karyopsis ini kulit biji dan kulit buahnya itu menyatu ya, sulit dibedakan sehingga disebut karyopsis. Nah, ini aleuronnya. Kemudian di dalamnya terdapat kotiledon atau skutelum. Nah, ini termasuk embrio ya. Ya, ini seperti tadi koleotil, kemudian plumula, shoot apical meristem, root apical meristem, dan koleoriza. Nah, di sini plumulanya di root apical meristem ini ya. Nah, koleoriza ini atau pelindung meristem ujung akar, yang nantinya akan membentuk akar. Nah, endosperm pada jagung ini terdiri dari 2 macam, yaitu flori endosperm dan horny endosperm. Nanti kita akan bahas di bawah, ada yang lebih detail ya. Nah, ini gak seperti preparat aslinya ya. Di ujungnya tadi koleoptil, kemudian di bawahnya ada plumula. Ini bagian epikotil dari embrio atau bagian atas ya. Kemudian di bagian hipokotilnya, di bagian epikotil dari embrio itu terdapat meristem pucuk. Ini tadi ini masuknya ke atas tadi ya. Nah, yang di bagian hipokotilnya itu adalah radicula dan koleoriza yang nanti akan menjadi akar. Nah, untuk gambar skematis lebih detailnya lagi, ini bagian buah zeamais terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah perikarpium. Perikarpium itu disebut kulit buah, tetapi pada jagung ini tidak bisa atau sulit dibedakan ya. Sebenarnya terdiri dari epidermis, mesokarp, kemudian cross cell, stub cell, dan seed coat. Jadi seed coat ini atau testa disebut juga spermoderm, ini sulit dibedakan. Maka semua ini disebut karyopsis. Di dalam karyopsis itu terdapat aleuron ya, aleuron yang memisahkan antara karyopsis dengan endosperm. Nah, endosperm terdiri dari 2 macam, yaitu horny endosperm dan flori endosperm. Nah, horny endosperm ini selnya kecil-kecil ya, lebih kecil dibandingkan yang di dalam. Kecil-kecil ini lebih sedikit mengandung amilum dan juga mengandung protein juga. Nah, sedangkan flori endosperm itu di bagian tengah letaknya ya.
dan banyak mengandung amilum. Dan selnya besar-besar ya. Bisa kita lihat di sini selnya lebih besar dibandingkan yang di luar. Dan di tepi ini ya. Nih, di tengah yang lebih dekat dengan embrio. Ini flori endosperm. Nah, setelah itu kita jumpai scutellum di sini ya. Yang menyelubungi kotiledonnya ini. Kemudian ada kotiledon di sini. Satu keping kotiledon, kemudian di sini ada embrionya yang sama ya, seperti sudah kita jelaskan tadi bagian-bagiannya. Oke, dan ini adalah tip cap yang menempelkan atau menghubungkan ke plasenta. Nah, ini adalah gambar selnya secara detail ya. Ini tadi adalah dari sini ke sini itu karyopsis ya. Ini ada epidermis, mesokarp, ada tadi cross cell, tube cell gitu ya. Dan itu disebut karyopsis ya. Ini disebut aleuron. Dan ini baru endospermnya yang tadi. Di dalam endospermnya. Nah, untuk preparat kedua, kita melihat penampang melintang VCSP. Seperti ini ya. Nah, penampakan aslinya di preparat kita lihat seperti ini. Ini perbesaran 4x10 ya. Yang paling rendah. Karena ini besar, jadi lihatnya seperti ini, masih kepotong ya. Jika digambar skematis seperti ini. Nah, ini 4x10 ya, atau 40 kali, kemudian ini 400 kali. Ya, ini jika diputar seperti ini, kita bisa melihat bagian yang hitam ini ya, terluar, itu sebenarnya terdiri dari 2 lapis ya. Kita lihat perbesar ya, ini, nah yang pink ini, seperti ini. Saya gambar skematis seperti ini. Bagian terluar ya, perikarpiumnya itu terdiri dari eksokarpium atau epikarpium ya sama. Kemudian di dalamnya ada mesokarpium. Yang pink ini ya. Yang pink ini sebenarnya ada 2 lapis. Seperti ini. Kemudian di dalamnya ada endokarpium atau berisi sel parenkim ya. Di sini sel parenkim. Kemudian untuk di dalam endokarpium ini terdapat berkas pengangkut. Ini, nah ini, aslinya di sini ya, bagian atasnya ini berkas pengangkut. Kemudian di sini, di antara endokarpium ini ada ruang biji. Ini, ruang biji ya. Sini ruang biji. Nah, setelah itu baru kita masuk ke embrionya. Nah, bijinya ya. Nah, untuk spermoderm atau kulit biji ini terdiri dari 3 lapis sel. Nah, yang hitam ini ya, sebenarnya ini ada 3 lapis. Yang hitam dan bagian dalamnya ini. Nah, ini 3 lapis. Yaitu yang pertama adalah nih, seperti ini ya. Yang jaringannya seperti tiang atau seperti jaringan palisade disebut juga makroskleroid. Nah, makroskleroid ini mengandung ini ya, sklerenkim ya. Di bawahnya terdapat osteoskleroid yang ini seperti tulang ya. Kemudian ada juga parenkimnya. Jadi ada 3 lapis sel di kulit biji ini. Ya, di sini. Ini parenkim. Jadi dari sini sampai sini ya. Ini dari yang hitam sampai sini. Nah, sampai yang sebelah sini. Nah, yang hitam-hitam ini, bintik-bintik ini, ya, itu adalah metabolit sekunder berupa tanin. Sini ya, jadi diperbesar itu ada hitam-hitamnya. Nah, setelah itu baru kita memasuki ada ruang udara. Di sini, ini ruang udara di antara kulit biji dengan kotiledonnya.
ada ruang udara, barulah ke kotiledonnya. Di sini ada 2 buah kotiledon. Ya. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga adanya hilus di sini ya. Nih. Di sini ada hilus, kemudian funiculus dan plasenta. Di sini ya, hilus, funiculus, baru plasenta. Ya, itu dia bagian-bagian dari PCSP ya, atau kacang buncis atau kacang babi yang disebut juga itu yang mewakili biji dikotil. Nah, ini jika kita melihat struktur kulit biji atau spermodermnya pada legum itu terdiri dari ini makroskleroid, kemudian osteoskleroid, dan ini adalah parenkimnya. Ada 3 di sini ya, tadi seperti yang tadi saya jelaskan itu ada 3 lapis sel atau 3 lapis jaringan kulit biji. Nah, yang bisa dilihat di sini ini ya, 3 lapis. Baik, kita menuju ke preparat ketiga, yaitu penampang melintang Ricinus communis, ya, seperti ini penampakan aslinya. Agak kurang jelas juga ya, samar-samar ketika di foto. Kemudian kita bisa melihat bagian terluarnya, itu terdiri dari perikarpium atau kulit buah ya, kulit buah. Ini biji jarak diiris melintang, bagian atasnya ya. Kemudian perikarpium tadi itu kulit buah terdiri dari eksokarpium dan mesokarpium. Ini ada 2 lapis ya di sini, 2 lapis jaringan eksokarpium dan mesokarpium. Setelah itu terdapat ruang biji di dalamnya. Ini ruang biji, sini ya agak besar. Barulah kita masuk ke embrionya, bijinya, yang dilapisi oleh parenkim luar. Ini parenkim luar di sini ya. Parenkim luar, kemudian di dalamnya ada ini kulit biji atau spermoderm. Sama juga ya, ini mengandung makroskleroid dan osteoskleroid. Barulah ada parenkim dalam sini. Dari sini ke sini itu parenkim dalam. Lebih besar ya, lebih tebal dibandingkan parenkim luarnya. Kemudian barulah ada ini 2 lapis embrio ya. Embrionya terdiri dari 2 lapis. Ini yang tipis ini adalah embrionya. Terdiri dari 2 lapis dan di dalamnya ada endoderm. Ya, itu saja penjelasannya. Nah, selain itu, ini kita bisa melihat secara utuh ya. Yang unik di jarak ini ada karunkula. Ini ya, elaiosom. Ini sama saja istilahnya. Sini ada tonjolan. Nah, pada jarak ini, nah hipokotilnya ini untuk yang batang ya. Epikotilnya akan membentuk tunas, kemudian radikulanya akan membentuk akar primer. Nah, untuk biji gandum, ini yang karyopsis juga ya, sama seperti jagung. Ini pertumbuhannya seperti ini pada saat berkecambah. Koleoptilnya akan membentuk ujung pucuk, plumula akan membentuk daun, kemudian radikulanya akan membentuk akar. Ini adalah gambar biji jarak yang asli, seperti ini ada karunkulanya. Ini daunnya, seperti ini bijinya di sini. Nah, ini adalah gambar biji jarak ya, penampang memanjang melalui bakal biji. Ini membujur ya. Kantung embrio matang. Nah, di sini masih bisa terlihat mikropilnya di sini. Kemudian ada integumen. Nah, integumen itu yang nantinya akan menjadi kulit buah atau perikarpium. Kemudian nucellus nantinya akan menjadi kulit biji ya. Nah,
dan juga ada juga yang terdegradasi juga. Ini kantung embrionya yang nantinya akan menjadi biji ya. Nah, baik, ini embrionya. Embrionya terdiri dari 2 lapis sel ya. Oke. Nah, untuk tambahan kita melihat perbedaan juga ada di Cocos nucifera atau kelapa ya. Di sini ada berbagai lapisan. Yang bagian terluar adalah eksokarpium, ini lapisan terluar dari sabut kelapanya ya. Kemudian sabut kelapa yang kita kupas itu adalah mesokarpium. Kemudian di dalamnya yang tempurung kelapanya itu disebut endokarpiumnya. Nah, daging buah kelapa yang kita konsumsi itu adalah endosperm yang padat. Ya, ini yang pertumbuhan endospermnya yang seluler itu ya, kemarin kita bahas. Kemudian yang cairannya ya, air kelapanya itu adalah endosperm cair yang perkembangannya masih nuklear. Ya. Kemudian di sini di endospermnya terdapat embrio yang nantinya akan berkecambah yang membesar seperti ini, membentuk tunas. Seperti ini ya. Oke. Nah, nanti kalian cari perbedaan apa bedanya biji dikotil ya, kemudian ini Udicot jarak dan juga biji monokotil. Cari perbedaannya apa saja yang ada dan tidak ada. Lebih bagus lagi pakai tabel ya, biar kalian memudahkan. Misalnya ada checklist-checklistnya, ada apa saja, tuh agar bisa dibandingkan secara lengkap. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan asistensi praktikum embriologi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih.